Jadi yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa tadi sudah dilaporkan di dalam rapat terbatas bahwa beberapa komoditas relatif harganya ataupun terjadi kenaikan maupun penurunan. Jadi kalau kita lihat harga beras relatif tetap, yaitu sekitar 11.750 untuk beras medium. Beras premiumnya adalah 12.700. Gula pasir memang belum turun seperti yang diharapkan. Di pasar tradisional masih sekitar 17.650 dan di pasar modern masih sekitar 12.500. Kemudian terkait dengan daging sapi masih sekitar 118.000. Kemudian cabai rawit 32.600, cabai merah 27.850, bawang merah masih di 51.950 walaupun stok relatif cukup. Kemudian bawang putih 37.100 dengan stok juga ada sekitar 129.000. Kemudian minyak goreng di 12.000, minyak goreng kemasan 14.750. Kemudian daging ayam 31.000 dan telur ras sekitar 24.000. Kalau kita lihat baik itu dari beras, bawang merah, bawang putih maupun daging ayam stoknya relatif baik. Terkait dengan bulan April dari laporan bahwa inflasi pangan terjadi malah deflasi sebesar 0,13. Dan itu menunjukkan bahwa permintaannya menurun. Dan secara month to month, memang di bulan April ini dibandingkan tahun lalu juga lebih rendah. Dan kemudian kami juga tadi disampaikan bahwa stok bulog per bulan April ini relatif aman dengan jumlah barang yang dipegang. Tentu bulan Mei ini adalah bulan untuk panen, artinya masih dalam masa panen, dan Bulog memiliki jumlah sebesar di atas 1,3 juta ton stok atau 1.382.357 per 31 April. Sehingga tentunya diharapkan stok pangan ini masih relatif aman. Kemudian yang kedua juga dilaporkan terkait dengan rencana pengembangan wilayah yang baru ataupun pencetakan sawah baru. Dari hasil rapat itu potensi yang dikembangkan memang bisa di atas 255.000 di lahan hamparan di Kalimantan Tengah. Namun sedang dilakukan des tadi ataupun studi dalam waktu 3 minggu ini dengan luas potensi sebesar 164.598, di mana dari jumlah tersebut lahan yang sudah memiliki jaringan irigasi adalah 85.456 hektar dan ada 57.195 hektar yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh Transmigran dan keluarganya, dan ada potensi ekstensifikasi sebesar 79.142. Nah, potensi keseluruhan ini akan dipelajari dalam 3 minggu ke depan, di mana akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis, kemudian review inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut. Nah, tentu ini yang akan menjadi kajian tim dalam 3 minggu ke depan. Jadi yang terkait dengan harga gula, memang ada beberapa import yang jadwalnya tertunda karena beberapa daerah di negara lain melakukan pembatasan akibat lockdown. Tentu ini kemarin ada pengalihan beberapa dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi
kepada pasar. Dan tentunya diharapkan dengan adanya pengalihan ini harga bisa ditekan ke bawah. Memang itu yang menjadi salah satu persoalan terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan bawang putih, rencana importnya berdasarkan data yang ada, ini sudah masuk di lapangan, artinya sudah masuk. Kemudian tentunya kita berharap bahwa dengan adanya stok, harga bisa lebih terkendali. Di bulan April ini ada 81.000 yang masuk, sedangkan di bulan Mei ini diperkirakan sebesar 129.000 stok yang ada. Sedangkan itu yang tadi saya sebut adalah stok. Sedangkan rencana importnya kemarin di bulan April 94.000, di bulan Mei adalah 78.000. Nah, kemudian terkait dengan bawang merah, tidak ada rencana untuk import karena sebetulnya ada daerah yang berproduksi besar. Kita ketahui bersama bahwa harga bawang merah untuk di Jawa rata-rata 49.000, 47.000, dan 45.000. Tetapi memang kalau kita lihat di Jayapura masih ada yang 64.000, kemudian di Banda Aceh masih 65.000, di Sulawesi Tenggara sekitar 53.750. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian tadi, ini masalah distribusi yang sedang akan perlu didorong. Kalau terkait dengan harga daging sapi relatif sama. Harga daging sapi itu seperti penggaris, jadi tidak ada fluktuasi naik atau turun. Nah, ini harganya sekitar 118.100. Kemudian yang terkait dengan hal yang lain, apabila ada yang memanfaatkan situasi, nah Satgas Pangan sudah ditugasi untuk memonitor, sehingga setiap saat harga Satgas Pangan bisa memonitor, seperti salah satu daripada pelelangan gula pun dimonitor oleh Satgas Pangan. Kemudian yang terkait dengan BPJS, ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah, ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan itu selalu ada dua. Satu, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran atau dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah.